Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiatul A'la dari Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong, Prodi S1 Keperawatan semester 6. Di sini saya akan melakukan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa 4 pada pasien halusinasi. Ada seorang wanita berusia 20 tahun, sebut saja namanya Nona N. Nona N dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Keluarga melaporkan bahwa Nona N ini mengalami perubahan perilaku yang drastis selama 3 bulan terakhir. Nona N sering bicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan terlihat takut akan sesuatu yang baru. Ia juga sering mengeluh mendengarkan suara-suara yang aneh, memerintahkannya untuk melakukan hal-hal aneh seperti membakar rumahnya serta melukai dirinya sendiri. Nona N juga mengalami halusinasi visual. Ia juga sering mengeluh mendengarkan suara-suara aneh yang memerintahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang aneh seperti membakar rumahnya, melukai dirinya sendiri. Nona N juga mengalami halusinasi visual, melihat bayang-bayangan yang menyeramkan di sudut rumahnya, serta merasa ada orang yang mengikutinya. Ia seringkali mengabaikan kebersihan dirinya, makanannya, serta mengalami insomnia. Nona N juga mengalami delusi, meyakini bahwa dirinya sedang diincar oleh agen rahasia yang ingin membunuhnya. Kondisi ini semakin memburuk sehingga keluarga mengkhawatirkan Nona N ini dan memutuskan untuk membawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Assalamualaikum Ibu, permisi, selamat pagi. Ibu masih ingat dengan saya? Ya, siapa saya Bu? Mbak A'la ya? Iya, hebat ya Ibu masih ingat dengan saya. Ibu gimana perasaannya Ibu hari ini? Saya masih ketakutan Mbak. Kenapa? Saya kalau diam-diam itu di tempat tidur itu sering dengar suara-suara aneh, suara-suara yang bikin saya tuh gemeter gitu Mbak. Oke, baik Ibu ya. Sesuai dengan yang kontrak kemarin, di sini saya akan mengevaluasi halusinasi Ibu, kemudian cara Ibu untuk mempraktekkan ketika ada suara-suara tersebut. Ya. Coba jelaskan suara apa yang Ibu dengarkan Ibu. Saya itu selalu dengar bilang, kamu jahat gitu Mbak. Itu tetap suaranya laki-laki? Iya tetap Mbak. Terus gimana caranya Ibu ketika mendengar suara itu? Saya tuh selalu bilang istighfar gitu. Kemarin kan lebar barang Mbak, karena Mbak A'la sudah edukasi, saya bilang istighfar sekarang. Ya, jangan lupa ya Bu, yang kemarin saya ajarkan, Ibu harus bilang gini, tidak, saya nggak jahat, gitu ya Bu. Ibu harus bisa melawan orang itu ya. Ya. Coba saya lihat jadwal hariannya Ibu. Boleh Mbak, ini. Wah, hebat sekali ya, sudah diisi semua. Ya. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak kerja kita kemarin ya. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang gimana mengatasi suara-suara yang sebenarnya tidak ada itu Ibu ya. Kan sekarang sudah pertemuan keempat kan kita ya Ibu ya. Kita akan melakukan cara mengevaluasi kegiatan yang Ibu suka, kemudian cara meminum obat yang secara teratur. Nanti saya kasih cara-caranya ya Bu ya. Iya, Paham Ibu? Paham Mbak. Ya, saya cuma membutuhkan waktu sekitar 5-15 menit saja. Tempatnya di sini saja ya Ibu ya. Iya, di sini aja boleh Mbak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Saya mulai ya. Iya. Sesuai dengan jadwal harian yang kita buat kemarin, ternyata Ibu lebih suka dandan ya. Iya, Mbak, saya suka sekali. Ya, sekarang ini saya lagi bawa alat makeup baru Ibu buat Ibu. Ibu bisa coba sekarang ya, biar saya bisa mengevaluasi kemampuan Ibu berdandan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Ya, ini alatnya Ibu, dicoba ya. Ini coba saya dandan ini. Iya. Ini namanya lipstick Ibu ya. HP aku mana ada ya? Ini cocok ya Ibu warnanya? Cocok, Cantik Mbak. banget, Masya Allah. Cantik sekali. Saya
suka Mbak. Iya, ini juga ada bedak ini. Ini kan kesukaannya ibu kan ya. Iya, coba ya. Iya. Nah, jadi saya lebih segar Mbak. Iya. Wah, setelah saya evaluasi ternyata ibu bisa ya berdandan. Iya. Kegiatan barusan dandan itu bisa ibu lakukan ketika ibu merasa stres, merasa sendirian, kemudian untuk mengalihkan pikiran suara-suara laki-laki itu ibu bisa dengan cara berdandan itu ibu ya. Iya. Ibu cantik sekali kalau berdandan. Terima kasih Mbak Ana. Iya ibu. Oh iya ibu, ini ada obat ibu ya. Obatnya ini berwarna putih. Obat ini digunakan buat untuk mengendalikan suara-suara tersebut ibu ya. Obat ini diminum 3 kali sehari, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Apakah ibu mengerti? Ngerti. Kalau saya lupa gimana Mbak nanti? Oh iya, nanti saya setel alarm di HP-nya ibu boleh? Boleh. Iya, untuk apa? Untuk mencatat biar minum obatnya itu teratur ya ibu ya. Iya. Ibu ketika minum obat ini, ibu akan merasakan lemas, ngantuk, dan ingin selalu tidur. Tapi tidak apa-apa ibu, ini masih di batas wajar ya. Apakah ibu mengerti? Iya Mbak. Ya ibu, obat ini ya kemungkinan besar ya diminum berbulan-bulan ataupun lebih, bisa selamanya ibu. Tapi ibu nggak perlu khawatir, obat ini aman ya. Aman asal sesuai dengan anjuran. Kapan anjurannya? Berapa kali diminumnya? 2 hari 3 kali. Nah, betul ya ibu ya. Ketika ibu sudah merasa sehat, ibu nggak boleh berhenti minum obat ini ya. Harus dengan sesuai dokter dan perawat di sini ibu ya. Nanti kita arahkan kapan bolehnya ibu berhenti minum obat ya. Berhenti ya. Boleh. Kalau ibu tiba-tiba berhenti minum obat ini, takutnya suara-suara itu datang lagi gimana ibu? Nanti ibu ketakutan lagi ya. Iya, enggak mau saya Mbak. Iya, usahakan tetap diminum ya ibu ya. Oh baiklah ibu ya. Bagaimana perasaan ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Tadinya saya itu ketakutan Mbak, tapi sekarang sedikit lega. Wah, alhamdulillah ya ibu ya. Kembali apa yang saya jelaskan barusan. Boleh. Saya itu harus minum obat kan Bu, obat ini ya. Ini 3 kali sehari kan. Ya. Nah, terus tidak boleh sampai kurang, tidak boleh sampai kelebihan. Kalau saya sudah tidak dengar halusinasi itu, saya kan tidak boleh langsung berhenti Bu ya. Nah, itu Bu. Terus saja Bu. Wah, ternyata ibu bisa ya. Ibu hebat sekali. Terus Bener kan tapi Bu? iya benar semua ya. Alhamdulillah ibu bisa bisa mendengar dan bisa paham dengan apa yang saya jelaskan barusan ya ibu ya. Setelah itu muncul lagi, ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang saya ajarkan barusan ya, seperti art. Kemudian ibu harus tetap minum obat itu secara teratur ya ibu ya. Iya. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihan selanjutnya? Iya boleh. Boleh ya. Kita nanti tentukan jamnya berapa, latihannya di mana ya. Bagaimana kalau jam 6 di sini aja Mbak? Boleh. Besok ya kita ketemu lagi, ketemuan kelimanya ya. Iya Mbak. Saya catat dulu ibu ya. Iya Mbak. Nanti kalau semisal ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang saya ajarkan barusan, nanti ibu tulis di buku harian ini ya ibu ya. Di sini Biar nanti saya evaluasi ya. Baik ibu, saya rasa sudah cukup bintang-bintang kita hari ini ya. Kita ketemu lagi besok di sini ya, tempatnya ya jam 6 pagi kita ketemu di sini ya. Iya. Itu saja ya ibu. Iya, Ibu Mbak. bisa kembali ke ruangan. Iya, makasih ya Mbak. Ya.